Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sekeluarga sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin. Izin bertanya, bagaimana kewajiban anak perempuan yang tidak bekerja, sudah berumah tangga, kewajiban terhadap orang tuanya yang sudah uzur, bagaimana Ustadz? Ya, karena Anda sudah berumah tangga, Anda minta izin sama suami untuk ikut mengurus orang tua, ya, gitu. Jadi kalau misalnya Anda termasuk yang dititipi rezeki, ya bersyukurlah kalau punya suami yang soleh dan dia ridho sebagian rezekinya diberikan kepada orang tua Anda. Kalaupun Anda diuji dengan suami yang pelit sampai hitungan gitu ya, marah dia kalau Anda ngasih uang ke orang tua, ya minimal Anda mendoakan, minimal Anda memberikan perhatian. Anda bisa minta izin ketika suami ada di kantor, mungkin kan Anda di rumah daripada tidak ada pekerjaan, ya Anda datang ke orang tua yang kalau memang itu di satu kota, ya kan gitu. Tapi bisa juga memang di luar kota, ya minimal Anda memberikan perhatian. Intinya adalah memang seorang perempuan itu secara syar'i tidak ada kewajiban untuk menafkahi orang tua. Tapi anak laki-laki secara syar'i dia berkewajiban menafkahi orang tuanya yang sudah uzur. Saya, anak laki, adik saya yang laki-laki itu wajib menafkahi secara syar'i ya, ibu saya yang sudah uzur, yang sudah tidak berpenghasilan, yang sudah sakit-sakitan, itu oleh anak-anaknya yang laki-laki wajibnya. Nah makanya ibu, kalau Anda punya suami yang orang tuanya sudah uzur, Anda buka hati, lapangkan hati, biarkan suaminya menjadi mengabdi, berbuat baik kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada para suami. Lapang hati, lapang jiwa ya, bila perlu bantu secara finansial mertua yang sudah uzur lewat istrinya. Karena yang namanya menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi dua keluarga besar. Menikah itu menyatukan aku dan kamu jadi kita. Kalau benar-benar rumah tangga yang benar gitu loh ya, gak ada istilah ibu kamu, tapi ibu kita. Gak ada istilah bapak kamu, yang ada adalah bapak kita. Maksudnya dua-duanya menjadi bagian yang harus diperhatikan. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita punya pasangan yang tidak hitungan untuk berbuat baik kepada mertuanya, ya gitu. Kan kalau disilang kan gitu kan, disilang. Istri saya baik sama ibu saya, berarti kan ke mertua ya. Saya baik sama ibu bapak istri saya, berarti kan saya baik ke mertua kan gitu. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu punya pasangan yang memang menempatkan orang tua itu dua-duanya sebagai orang tua. Karena sampai ada yang nikahnya sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi selalu sepertinya beda gitu loh ya, dibedakan secara jelas. Nah, ini ibu, ini mertua. Nah, sehingga dalam hal pemberian juga kadang-kadang ya tidak proporsional. Sebenarnya dalam Islam itu ya, apakah pemberian kita harus gede kepada ibu, apa lebih gede kepada mertua? Coba kemana? Ke yang paling membutuhkan. Nah itu. Jadi urusannya bukan kok ke orang tua sendiri sedikit, ke mertua gede, atau sebaliknya. Persoalannya siapa yang paling membutuhkan. Misalnya ibu saya udah sakit-sakitan, nggak punya penghasilan, ya saya lebih gede ngasih ke ibu saya ketimbang misalnya ke mertua saya yang masih sehat, punya penghasilan. Berarti kan beda ya. Atau sebaliknya, ibu saya punya penghasilan dan relatif masih sehat, sementara mertua saya udah sakit-sakitan ya, tidak punya penghasilan. Saya malah lebih gede ngasih ke mertua saya ketimbang ibu bapak saya. Dosa nggak? Ya enggak lah. Karena intinya adalah kita memperlakukan dengan hormat orang tua kita. Nah ini teman-teman, ibu bapak,
kudu diobrolin sama pasangan ya, dan harus lapang hati. Jadi sampai hari ini banyak keluhan-keluhan ya, emang ya gitulah, keluhan istri mau berbuat baik ke ibunya didiemin sama suaminya, dimusuhin, dimarah-marahin. Ada juga suami yang berbuat baik sama ibunya, istrinya ngomel terus-terusan. Tolonglah ini hentikan hal seperti ini. Kenapa? Kita membangun rumah tangga itu kan untuk menciptakan, menjadikan itu sebagai pintu surga. Coba, untuk apa sih kita berumah tangga? Untuk apa? Kalau cuma untuk hubungan intim, naif. Ya. Untuk menghalalkan hubungan seks, naif. Jadi gimana? Rumah tangga itu bukan hanya sekadar menghalalkan hubungan intim. Rumah tangga itu harus menjadi perahu yang indah yang membawa ke surga. Nah, itu perahu yang indah yang membawa ke surga. Kalau Anda naik perahu, ada saat anginnya nyaman, indah, tapi ada saat gelombangnya dahsyat, anginnya juga dahsyat. Nah, di situ rumah tangga itu seperti orang yang bawa perahu. Ada saat tenang, ada saat bergejolak, itu laut. Nah, tapi kalau yang membawa perahu itu solid, saling menguatkan, ya. Nah, itu yang kemudian rumah tangga itu bukan hanya sampai mati, tapi harus menjadikan aktualisasi takwa untuk berkumpul lagi di surga. Itu kan sebenarnya. Tapi memang sampai detik ini masih ada orang yang, kebayang nggak, udah nikah 30 tahun tapi masih cekcok urusan bantu orang tua gitu loh. Ya nggak ngerti saya. Ya kalau awal-awal nikah setahun 2 tahun masih cekcok ya, mungkin adaptasi lah ya gitu. Adaptasi masih, kamu teh gimana sih? Wah, cekcok lah setahun 2 tahun 3 tahun masih cekcoknya. Ini udah 30 tahun ya, udah 40 tahun, udah ada cucu, masih cekcok urusan berbuat baik kepada orang tua masing-masing gitu. Istri masih mempersoalkan pemberian suami kepada orang tuanya dan adik-adiknya. Suami masih menggugat pemberian istri kepada orang tua dan adik-adiknya. Ini rumah tangga udah puluhan tahun tapi masih cekcok urusan kayak begini. Itu orang nggak ngerti gitu loh. Menurut saya nggak paham apa sih inti dari sebuah pernikahan. Apa coba saya ingin tanya? Apa inti dari sebuah pernikahan? Kalau inti dari sebuah pernikahan itu adalah membangun kesolehan dalam sebuah keluarga besar, maka persoalan seperti ini akan mudah diselesaikan. Ya kan? Dengan musyawarah, dengan diskusi, dengan berlapang hati. Ada istri yang berlapang hati gitu. Rezekinya dikurangi karena suaminya kudu menghidupi orang tuanya gitu. Bagaimana dengan orang tua dia? Alhamdulillah Pak Am, orang tua saya punya usaha, dia masih bisa mandiri, masih sehat. Ya, itu istri yang solehah, ya kan? Gitu. Nah, atau sebaliknya gitu ya. Nah, istrinya, sebagian dari rezeki istrinya dibantu untuk, mah, itu kasih atuh rutin gitu ya. Kenapa? Karena si suami melihat si mertuanya itu butuh dibantu gitu. Jadi kalau udah begini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, rumah tangga tuh indah gitu. Jadi marilah kita introspeksi diri ya, terutama bagi siapapun yang masih cekcok udah nikah puluhan tahun kayak baru 2 tahun. Saya tahulah ada saat adaptasi, baru 2-3 tahun nikah suka cekcok urusan keluarga, pasangan, itu namanya adaptasi. Masa udah 10 tahun anak sudah kuliah, bahkan udah jadi kakek, ya kan? Masih aja kayak begitu. Berarti nggak ngerti kan? Nggak ngerti gitu. Rumah tangga itu apa? Nah gitu. Ya semoga saudara-saudaraku tercinta ya, kita semua oleh Allah diberi kelapangan hati untuk menjadikan rumah tangga itu aktualisasi kebaikan. Kita menyatukan 2 keluarga besar, keluarga istri, keluarga suami menyatu menjadi sebuah keluarga besar yang indah, yang satu sama lain saling menguatkan dalam kebaikan, satu sama lain saling menopang. Wallahu a'lam bishawab.